Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Ika, dalam sharing selepas praktek. Nah, pada kesempatan kali ini, kita di bulan Ramadan, pengennya sharingnya soal menu Ramadan gitu ya. Cara berpuasa agar tetap sehat, tetap fit, tetap berenergi, tapi berat badan tidak naik. Atau kalau perlu, gimana caranya kita sembari berpuasa, berat badannya turun tanpa melakukan intermittent fasting loh. Ini kan konsepnya sebenarnya sama dengan intermittent fasting ya. Tapi dalam berpuasa ini kita benar-benar tidak memberikan asupan makanan selama intermittent fasting. Kalau intermittent fasting kan masih minum air ya, mengkonsumsi air gitu ya. Kalau kita benar-benar tidak mengkonsumsi apapun selama 12 jam, selama 10 jam gitu. Nah, itu adalah metode yang bagus gitu ya terhadap tubuh kita untuk melakukan proses detoksifikasi. Nah, jangan rusak, jangan disalahgunakan proses yang sudah berjalan bagus dengan berpuasa ini, kemudian merusaknya dengan metode balas dendam saat nanti berbuka puasa. Percayalah bahwa tubuh itu sangat pintar. Jadi kita itu sudah punya sudah punya warning bahwa nanti kita itu akan berbuka loh gitu. Jadi tubuh pun sudah mengatur, mempreparekan kapan kita waktu berbukanya. Makanya kenapa asupan apa yang bisa kita berikan sehingga kita tetap berenergi, tetap bisa full beraktivitas, tetap bisa menjaga stabilitas berat badan, dan tentunya tetap sehat. Karena sebenarnya tujuan berpuasa itu adalah menjaga kesehatan gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, pada saat kita nanti berbuka puasa, yang sering terjadi adalah metode balas dendam. Kenapa disebut sebagai metode balas dendam? Karena merasa kita nggak melakukan, memasukkan gitu asupan apapun ke dalam tubuh kita selama sekian jam gitu. Terus kitanya pas buka puasa itu memberikan makanan jor-joran gitu. Berbukalah dengan yang manis, tapi pada kenyataannya manisnya kebablasan gitu kan. Nah, kemudian makannya dengan gorengan. Kalau bagi teman-teman yang mau diet, mau menurunkan berat badannya, pada saat nanti berbuka puasa, yang pertama harus disuplai adalah satu asupan cairan. Karena kita tidak melakukan aktivitas minum ya sama sekali selama puasa, jadi yang pertama adalah cairan, itu yang terpenting. Yang kedua adalah memberikan asupan yang sangat bermanfaat bagi pembakaran lemak agar terjadi fat burning. Dengan apa? Dengan memakan protein ataupun lemak itu sendiri, lemak yang benar ya. Protein bisa didapat dari telur, itu yang paling mudah. Kemudian bisa didapat dari ikan, itu protein. Lemak ikan itu sangat bagus untuk membakar fat burning itu sendiri. Sehingga apa sih yang apabila sudah terjadi fat burning, maka akan terjadi fat loss. Kan harapannya seperti itu ya. Nah, memberikan asupan yang bagus saat berbuka itu dengan satu tadi cairan agar bisa membalans cairan yang ada di tubuh kita. Kemudian yang kedua dengan memasukkan protein. Kalau saya jangan makan yang manis. Kenapa?
saat kita memberikan asupan yang manis pada tubuh kita, maka akan terjadi mekanisme pengeluaran insulin. Apabila terjadi mekanisme pengeluaran insulin, maka tidak akan terjadi pembakaran lemak. Nah, itu yang dihindarkan. Makanya banyak konsumsi air putih, air mineral, kemudian protein agar bisa melakukan fat burning. Protein itu nanti yang akan membakar lemak. Nah, proses itu sudah diatur oleh tubuh sehingga kita tinggal mengatur mekanismenya agar baik untuk tubuh kita. Bagi yang memang pengen menurunkan berat badan itu tadi, jangan minum ataupun jangan makan yang mengandung glukos. Nasi jangan, kemudian gula apalagi jangan gitu. Cukup itu tadi, protein dulu. Jadi kita minum air putih, kemudian makan protein, telur boleh, ikan boleh, daging boleh gitu ya. Jangan pakai suplemen, misalnya, untuk memenuhi protein saya pakai minuman whey gitu, minuman yang proteinnya tinggi untuk fitness gitu ya. Selama kita tidak melakukan aktivitas yang berlebih, misalnya kita olahraga, kita HIIT, olahraga HI4, itu jangan memberikan masukan itu, karena di dalam protein minuman yang memang minuman protein yang biasa dikonsumsi oleh di fitness itu juga ada gulanya. Jadi akan lebih baik jika memasukkan itu yang dari real foodnya. Setelah air, protein ataupun lemak, kemudian tubuh akan menetralisir. Kita bisa melakukan ibadah dulu, ya kan? Bisa sholat maghrib dulu, kita bisa sholat tarawih, karena sebenarnya protein dan lemak itu cukup membuat rasa kenyangnya itu stabil. Coba beda apabila yang dimasukkan pertama adalah minuman manis, sirup, es buah gitu ya. Maka kadar insulin akan langsung naik. Saat kadar insulin naik, apa yang terjadi setelah itu apa? Lemes. Pernah nggak ngerasain? Setelah puasa habis makan lemes. Atau kalau misalnya langsung makan nasi, maka yang akan terjadi adalah lemes. Kenapa? Insulin langsung keluar jor-joran untuk menetralisir asupan dari si manis yang masuk ke tubuh kita itu tadi, entah itu nasi, entah itu sirup, entah itu kolak dan lain-lain itu tadi, ya. Nah, setelah lemes, kemudian akan timbul rasa lapar lagi. Nah, itu akan naik turun, siklusnya akan begitu terus. Jadi saat sudah berasa kenyang, lemes, habis itu lapar lagi. Nanti dikasih makan lagi, kenyang tapi lemes lagi. Yaitu karena insulinnya akan terus keluar. Yang ada apa? Teman-teman akan terus makan. Nanti ngemil lagi di jam 8 setelah buka jam 6 misalnya ya. Kemudian ngemil lagi di jam 8. Habis itu makan kenyang, lemes lagi, makan lagi di jam 10. Nah, bagaimana mau turun berat badannya apabila jendela makan yang sudah terbentuk dengan bagus dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore dirusak dengan konsumsi makanan yang bahkan berlebihan saat berbuka hingga sahur nanti. Kadang masih ngemil lagi gitu ya, sebelum tidur sampai jam 10 masih ngemil lagi, yang ada terjadi penumpukan, baik itu garam, ngemil misalnya snack dan lain-lain, apalagi yang itu makanan cemilan yang micin-micin, berarti itu kan berkadar natrium tinggi kan, itu kadar garamnya tinggi. Kemudian belum lagi cemilan-cemilan entah coklat atau apa yang manis, karena tubuh merasa semakin tinggi insulin ya akhirnya semakin merasa haus, semakin merasa lapar, semakin merasa lemas, dikasih makan lagi gitu-gitu. Habis itu tanpa sadar tidur. Ya udah, kita belum mencerna secara sempurna, tapi tubuh sudah kelelahan dengan produksi insulin yang tidak balance untuk tubuh kita. Gitu ya teman-teman, kuncinya hanya 2 saja. Pada saat berbuka puasa, cukupkan minum, kemudian konsumsi protein ataupun lemak yang cukup agar bisa menetralisir dan menjaga stabilitas kondisi tubuh.
Baru setelah itu boleh kok mau makan kurma, itu kan memang sunahnya ya, 3 biji itu boleh silakan, karena sebenarnya dalam kurma kan dengan kadar serat yang cukup tinggi. Itu teman-teman, tips itu dicoba, pasti berat badannya bisa turun. Perbanyak air minum ya, karena kita sudah membuka jendela makan kita yang cukup bagus. Pertahankan agar tetap sehat dan juga stabil kondisinya, full power di siangnya, tidak lemas-lemas. Inginnya seperti itu sehingga ibadahnya juga lebih membahagiakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.